Oke, sekarang kemarin itu udah buat apa ya? Admin kalau nggak salah teman-teman. Buat teman-teman yang belum ngerti tentang kemarin ada yang bertanya SAMPP-nya disimpan di mana bang foldernya gitu ya. Karena gue SAMPP-nya aduh tuh ada dua gitu bro. Jadi gue kemarin mikir dulu bagaimana cara memikirkan SAMPP ada dua gitu. Gue bingung anjing. Oh ternyata ada acaranya gitu. Kita tinggal ganti portnya gitu. Nah kalian kan kemarin itu ada folder project kalian kopikan ke halaman, bukan halaman, ke folder SAMPP, terus htdoc. Nah di sini ya teman-teman. Nah ini folder saya kemarin ya teman-teman. Kita langsung aja let's go, open, klik kanan dan di sini buka di with code atau Visual Studio Code ya teman-teman. Oke. Nah, berarti kalau SAMPP-nya baru, database-nya juga harus baru. Tapi di sini gue akan mencoba untuk buat lagi ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Di sini jangan lupa kalian buka dulu SAMPP-nya ya teman-teman. Pergi ke SAMPP 1 di sini. Bebas. Kita klik kanan run administrasi ya teman-teman. Untuk membuka sebuah area user hak akses kita gitu ya. Start. Oke, jangan lupa di start, terus pergi ke admin ya. Atau kita coba ketikkan di sini localhost php my admin. Nah ini, gak tahu, bingung gue kalau misalnya ngetik localhost itu munculnya begini gitu. Karena mungkin harus pakai HTTPS gitu ya, mungkin gitu. Nah ini buat teman-teman yang nggak tahu seperti halnya seperti ini, the PHP my admin configured stroke is not complete configured standard feature and ada aktif ya teman-teman. Caranya bagaimana? Ini tuh jadi harus pakai seperti bukan hak akses, password lagi gitu di config INC-nya gitu ya teman-teman, secara random gitu ya. Kalian harus buat password gitu di hash ya teman-teman. Kopikan di situ nanti. Ini errornya itu bakal hilang nih kayak gini nih teman-teman. Nah halnya nih kita buka dulu ya. Setahu saya gitu dulu gitu ya. Dulu kapan bang? Nah ini nih config INC, klik kanan di config-nya. Kita tunggu. Nah di sini nih teman-teman. Ini sangat-sangat penting sekali, penting jika kalian mempunyai sebuah website teman-teman. Nah kalau nggak salah password. Nah ini nih Blowfish script ya. Ini pakai password nih. Pakai password ini tuh cookies dimana coki ya teman-teman. Nah copy true. Nah ini true, ini harusnya jangan true tapi sangat penting sekali ya teman-teman. Dikala kalian mengetikkan localhost php admin, kalau misalnya mau di password tinggal pakai password di sini root localhost bagi kayak kemarin gue itu ketika klik php admin muncul tampilan sebuah username, masukkan passwordnya gitu. Nah ketika dimasukkan akan masuk ke sini gitu teman-teman. Kita langsung aja buat di sini database yang kemarin itu tuh ya teman-teman. Karena gue kemarin itu banyak yang di group karena banyak database ya mungkin gitulah, trauma akan hal dulu gitu ya anjing. Yang tahu gue ya gak tahu siapa. Oke, kita buat di sini create tuh ya. Di sini teman-teman, nah tabelnya sudah ada, database-nya kita buka. Di sini kalian kemarin itu buat tabel pengaturan ya, kalau nggak salah pengaturan. Kita lihat dulu ya. Kita buat memastikan tabel pengaturan, pergi ke koneksi ya. Nah ini kita lihat, bukan tabel pengaturan yang menampilkan header halaman sebuah websitenya. Nah ini tabel pengaturan ya. Kita buat judul dan dash judul ya teman-teman. Oke, tabel pengaturan, namanya tabel pengaturan. Isinya datanya apa saja bang gitu ya teman-teman. Create loading sangat lama, nggak tahu kenapa, mungkin RAM-nya. Nah di sini gitu ya. Kok ada banyak sekali gitu. Seharusnya 3. Nah kalau kayak gini kalian harus request lagi kembali, di sini isikan 3. Kalau semisalnya kalian ngisi 4 di situ, terus nggak bisa di create anjing. Kalau misalnya nggak ada data yang selain itu gitu ya teman-teman, kita buat 3 di sini tabel pengaturan. Dam. Oke, kita buat di sini ID. Jangan lupa integer terus AI ya teman-teman, bukan null tapi AI. Di sini kita berikan primary key. Jadi primary key itu data, menciri khaskan sebuah satu data. Kita buat di sini itu judul terus dash judul ya teman-teman.
Oke, sekarang mah gue leluasa anjing mending menampilkan database atau tabel PHP admin gini aja. Kita buat di sini dash judul ya. Jangan lupa teks. Jangan lupa teks. Oke, kita sip. Apakah sudah di sip? Siap, sip. Dam. Oke. Oke, teman-teman. Semisalnya nggak ada tabel tuh akan error nih. Ini udah ada. HTML, foldernya apa? HTML, CSS. Nah, sudah ada. Wow, undit periode judul XMPP tersejar header puter masalah. Kenapa nih? Kenapa nih? Dash judul, lihat dash judul. Kita lihat tabel dash judul. Sudah benar gitu. Tapi kenapa gitu? Nggak pakai si underscore bawah itu namanya apa? Tapi pakai bro. Oh, nggak ada datanya, teman-teman. Karena ini nih lihat di browse datanya nggak ada. Lihat. Lama banget anjing, sumpah. Nah, nggak ada datanya kosong. Kita pergi ke struktur. Judulnya kita langsung aja secara serius ya isi ya, teman-teman. Kita pergi ke insert. Misalnya kita berikan judul toko Mijon, bukan Mijon, toko Mazons. Nah gitu, Mazons ya teman-teman. Oke, deskripsi judulnya toko Mazon ini seperti Majon gitu, John gitu ya, seperti Majon jualan e-commerce produk apa saja gitu ya. Kita di sini fokus dulu ke produk celana atau baju ya teman-teman. Oke, produk apa saja ya. Karena Amazon itu seperti itu bukan? Ya, Amazon itu jual produk apa aja gitu aja. Keren tuh. Oke, kita klik Go untuk menampilkan data atau create data ya. Secara otomatisnya di sini gitu ya. Kalau main di database. Tapi teman-teman nggak boleh main di sini gitu. Boleh juga gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerti gitu main di sini ya. Bisa juga di sini pakai coding nih. Select from tabel pengaturan where di mana ID 1 dengan auto increment. Tadi itu auto increment enggak anjing? Kita lihat dulu ya. Masuk ke tabel pengaturan. Nah, 1. Kalau misalnya datanya ada 2, misalnya toko Amazon ada datanya dulu, karena ini tabel pengaturan tidak bisa gitu. Hanya 1 aja ini. Nanti di sini akan menambahkan puter. Oh, puternya belum dibuat. Kemarin kan sudah buat ya, teman-teman. Kita pergi ke struktur lagi. Nah, di sini kita buat di bawah dash judul, di sini kita after dash judul. Kalau misalnya mau buat 1 nih, ini 1 data 1 gitu. Kalau misalnya pengen buat di bawah ID, kita pergi di sini after ID, di bawahnya akan terbuat nih. Contohnya seperti ini. Dash judul ya, kita buat di bawahnya. Dan kita buat teks. Oh, kita lihat dulu ya apakah error. Gak bakalan error muncul di sini. Nah, toko maju seperti apa saja. Tapi ini puternya nggak ada gitu. Karena kita belum buat datanya di sini gitu ya, teman-teman. Oke? Belum buat gitu ya, teman. Nah, sudah selesai ya. Sudah ada puter. Nah, ini nih. Tapi di sini belum ada. Kita buatkan di sini copy reg atau CR copy ya. Teman-teman seperti itulah. Copy reg coding Kopas ya teman-teman, karena jagonya orang semua coding itu Kopas ya teman-teman, bukan Kopas kalian bet tahu Kopas bukan seperti itu, tapi kalian harus memahami. Tapi menurut gue nggak memahami gitu bro. Menurut gue ya belajar saja, ulik coding semuanya, download yang udah jadi project gitu ya teman, download dan hapus caranya begitu ya. Oke, kita enter. Nah, sudah ada datanya, kita lihat di sini. Apakah sudah ada? Copyright coding Kopas. Nah, itu secara tawanya gitu ya teman-teman. Kalau secara seriusnya nggak boleh kayak gini anjing. Karena mau dilihat di semua orang gitu ya, biar ketertarikannya gitu ya teman-teman. Oke. Kemarin kita langsung pergi ke halaman admin ya. Kan udah buat nih. Nah, tabel pengaturan. Kan saya ada janji pengen menampilkan si tabel ini. Nah, ini tabel. Bedanya di back end gitu kalau ini. Tapi ini di front end sama aja menurut gue. Kalau di sini tuh back end juga sama gitu. Cuman orang lain nggak boleh tahu gitu si halaman admin ini gitu ya.
banyak hal yang gue pengen ceritakan ke teman-teman si halaman admin ini. Bisa juga kalian inputkan di bahasa pemrograman Java gitu ya. Jadi si halaman HTML CSS ini nih, kita copy dulu ya teman-teman. Dam. Anjing kok nggak ada blok. Kenapa ini bro? HTML CSS-nya seterusnya. Nah, si halaman ini di lokal, bukan di lokal, tapi di public, hanya di public ini saja. Tapi si halaman adminnya boleh di bahasa pemrograman Java, itu paling aman Java gitu. Hanya di lokal kita seperti ini aja gitu. Oke teman-teman, gimana juga caranya? Oke siap, nantilah itu mah kalau misalnya ini projectnya sudah jadi, tapi ini hanyalah belajar, intinya seperti ini ya. Oke, kita pergi ke halaman pengaturan ya, pengaturan titik PHP, buka codingnya, pengaturan titik PHP ya teman-teman. Kita akan menampilkan di sini tabel. Nah ini fokus kalau namanya itu tabel adalah tabelnya di sini kita di pro. Nah, oh segini ternyata bang tabel itu menampilkan ini. Nah, listen order, kita lihat listen order. Nah ini contoh halnya kita ganti di sini. Karena kita akan menampilkan tabel pengaturan, kita buat di sini tabel pengaturan bebas lah, tabel pengaturan kayak gitu. Terus namanya kan ada beberapa data tadi. Kita lihat ada berapa data. 3 kan? 1 2 3, oh 4 ya teman-teman. 4 kita buat di sini. Ini buat nomor. Gini aja nomor. Terus kita tampilkan di sini judul. Terus judul, deskripsi judul. Ini bebas bro, nggak boleh sama di database juga bebas bro. Boleh bebas ini, bebas ini. Nggak perlu sama-sama di database gitu ya. Teman-teman, oke. Misalnya bukan judul bro. Nah seperti itu ya, bebas ini. Terus status. Oke, kita buat dulu di sini status itu sangat aman. Date kita hapus ya teman-teman. Hal seperti itu sangat aman, bukan sama aman tapi sangat berfungsi itu status ya. Oke, kita ganti nanti edit atau gimana, karena ini menampilkan pengen edit gitu ya. Judul judul, terus footer ternyata apa gitu ya teman-teman. Nah ini apa nih, apa ini tbody tr lagi, ini isi data dari atas ini ya teman-teman. Kita lihat 1 2 3 4 5, kita hitung 1 2 3 4 5. Oke, kita hapus tr nya kan, bawah atasnya tr tuh, lihat kita hapus di sini. Oke, bagaimana cara menampilkannya teman-teman? Kita lihat coding saya. Nah ini nih, kita buat PHP fungsi di sini, PHP fungsinya. Nah ini nih, jangan lupa ada tutupin ini bro. Oke, pergi ke tabel pengaturan, boleh bebas kalian mau menampilkan di sini, yang penting kalian bisa ditutup gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini di atas di bawah tr ya, bebas, terserah bebas, yang penting. Nah di sini ya teman-teman, oke, kita lihat di sini select from tabel color, bukan, tapi tabel pengaturan ya, tabel pengaturan nampilin ID ya teman-teman. Oke, tabel pengaturan. Nah kita lihat cara menampilkan. Nah ini sama seperti halnya kita echo gitu ya teman-teman. Ini kita copy aja ya, i atau increment gitu ya teman-teman. Seperti itu. Aduh anjing, gue ngacai goblok. Maaf teman-teman, aku ngomongnya terlalu kasar ya. Kita buat di sini color name, bukan color name tapi judul ya. Kenapa bang lu bisa tahu? Lah kan ini lihat judul, nampilin no increment gitu ya. Oke. Nah ini harus sama di database nya ya teman-teman, judul. Oke, kita buat lagi di sini echo lagi, tapi pakai row. Kenapa row? Karena di sini akan menampilkan sebuah row ya, row PDOPEC ASOC ya, dimana select from itu menampilkan semua tabel pengaturan dengan ID apa gitu, SSCNC gitu, asinkronis gitu ya teman-teman. Oke, buat di sini judul. Ini apa anjing? judul. Apakah puternya dibuat langsung di sini?
bebas gitu ya teman-teman. Kita buat dulu aja di sini ya, des judul, tambahin kan ini datanya ada 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, kita buat di sini puter. Oh, itu error karena puter, bukan, harus ada kutip ya. Dam, ini status ini TD ini komplit apa bang? Nah ini di sini status, kita ganti aja jadi edit karena edit ya. Jangan terlalu dulu mengcreate kan sudah ada tadi di dalam database-nya dibuat kan gitu, create itu seperti itu. Cuman seperti halnya diedit backend di sini juga, karena di sini kita front end kan di sini editnya ya, bro. Nah ini TD apa ini hilangkan. Karena datanya harus sama 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 gitu ya, bro. Kita request di sini di halaman admin, error. Gue yakin ini error. PDO access dan bisa melihat uncan call no fever distinct dan main throw aja PBM pengacuran. Karena di sini tidak ada koneksinya, bro. Kita ambil aja koneksinya dari sini ya, teman-teman. Required header, kita lihat headernya apakah ada requestnya gitu. Si koneksinya kita buat di sini. Nah, lihat nih. Seperti halnya koneksi itu ini nih, include. Nah, ini. Include. Kita buat aja di sini. Bukan buat, kita lihat aja di header yang front end yang buat konsumen ya, teman-teman. Nah, ini. Kita copy, dam. Kita masuk ke header yang ada di admin gitu ya. Kita paste. Orang-orang jago coding itu paste mainnya, bro. Coding paste ya teman-teman. Nah kita hapus aja bagian ini nih, bro, gak penting sama sekali gitu. Oke. Wah, kok error, kenapa bang? Wah, ternyata ini ada yang error. Kenapa ini? Nah, oke teman-teman. Koneksi kan di sini nggak ada masuk ke folder koneksi ya. Koneksi PHP nggak ada foldernya nih. Malahan di sini gitu. Kita analogi seperti ini, bro. Fokus ya, fokus. Kita tutup dulu. Nah ini. Ini adalah sebuah folder project di mana ada halaman admin, folder admin. Kita pergikan di sini. Kita masuk ke koneksi yang ini. Berarti kan foldernya di luar. Kita titik keluar loh. Nah ini koneksi PHP sudah ada nih. Dam gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi keluar folder di halaman admin ini, kita masuk ke koneksi dan di sini ada koneksi gitu. Apakah tetap error? Gue yakin enggak sih. Tinggal gimana diedit ini, diklik, pas ketika diedit diklik, maka akan ditampilkan sebuah pengeditan di halaman ini. Jadi kalian tidak perlu mengedit di sini gitu. Ini kan data rahasia sih PHP admin itu. Orang nggak perlu tahu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya orang udah mengakses hak akses semua codingan, bukan codingan si tabel, bukan PHP, bukan halaman hak akses seperti ini, bukan hak akses tapi database seperti itu. Hancur lah anjing proyek kalian. Makanya gue tadi ngomong buat di password gitu ya. Oke. Bagaimana ketika diedit muncul si halaman kan. Oke, kita buat aja di sini editnya ya, bro, di bawah ini atau di prompt di bawahnya gitu. Jadi editnya di sini akan tak begitu. Bagus gak kalau begitu? Atau kita edit terus buat lagi halaman baru gitu. Baik-baiknya sih gimana ya, bro? Halaman baru lagi kayaknya mah ya. Oke, teman-teman. Kita buat di sini. Tapi memakan waktu yang cukup sangat lama. Ya, gak apa-apa lah. Buat teman-teman, oke, kita buat di sini edit pengakuan titik happy ya, teman-teman. Sama seperti halnya kita panggil header di sini. Kita masuk ke pengaturan, lihat di sini edit, btn edit class pane ya, teman-teman. Kita buat tapi berbeda itu halamannya, jangan begitu. Ada codingnya. Nah, ini kita harapkan di sini edit. Nah, ini kelas ini seperti halnya sebuah desain
nya bawaannya gitu ya teman-teman. Oke, kita buat dulu sini dam. Pasti ini ngaco, ini tabelnya ngaco pasti. Nah ini bang, mana kemana itu? Ngaco sekali itu. Harap TD harap ngaco ya teman-teman. Kita buat di sini TD. Nah ini nggak boleh seperti ini. Kopikan, pindahkan ke belakang. Dam. Gue yakin nggak bakal ngaco nih. Kok ngaco bang? Ngaco bang. Karena di sini harusnya memanggil ID. Oke, teman-teman, begitu. Dan di sini PHP-nya kemana? Nah, ke sini edit pengaturan, ya, teman-teman. Di request-nya kemana? Harapnya gitu. Edit pengaturan. Harus sama ini namanya, bro. Dengan memanggil ID 1 BTN edit ya. Dam. Ketika diklik edit, masuk ke halaman ID 1. Nah ini, apakah bisa diinjeksi gitu? Dan bisa. Bagaimana caranya nggak bisa bakalan diisi Keon Jackson kayak seperti ini? Caranya request lagi, kebalik lagi ke halaman tadi gitu, biar aman gitu. Tapi kan ini halaman admin, jadi si front end-nya nggak perlu tahu gitu. Ngerti maksudnya gini? Si halaman website ini misalnya ada hacking. Pengen mencari data si halaman ini, bukan halaman ini, si ID ini tampilkan gini nggak akan gitu, karena ini harus diumpetin gitu halaman adminnya bro, kayak seperti halnya gue ceritain tadi ya. Edit ID 1 tidak tampil gitu. Bagaimana menampilkan si halaman ini, bukan halaman ini, si data ini buat diedit ketika diedit gitu ya bro. Saya biarkan sajalah ini. Contohnya bang, gimana kalau editnya pengen gambarnya warna hijau seperti ini? Lihat di sini bro, class pasti ada class. Nah ini BTN primary kan ini pakai class BJX sukses. Kita copy coba. Dam, pasti warnanya hijau dua-duanya. Kan? Gitu. Oke. Nah lagi seperti itu. Taruh ke saya seperti itu aja ya bro. Oke. Di sini buat prom edit. Di mana prom edit itu buat apa? Menampilkan data-data ya, teman-teman. Jadi si edit itu diedit pengaturan PHP ya, teman-teman. Nah, buat section bebas sih, teman-teman mau buat section atau seperti gimana. Kita pergi ke halaman pengaturan edit. Nah, ini. Oke. From edit size karena kita buat edit pengaturan. Nah ini seperti itu teman-teman. Process bukan size tapi judul yang di bawahnya adalah dash judul. Nah ini harus sama. Nah ini juga si name-nya itu harus sama di dalam database teman-teman. Oke, biar cepat. Dam. Nah, harus sama banget. Nah ini dash judul. Nah dash judul. Terus di sini kita beri judul. Judul. Kita lihat dulu. Nggak akan tampil karena si echo-nya belum tampilin bro. Di sininya bro, kita lihat dulu ya. For each lihat judul nah ini buat echo-nya dash judul. For each judul dash judul. Nah sudah kayak gini nih teman-teman, lihat header logot ini tidak terpakai karena belum buat logot ya teman-teman. Kita select from tabel pengaturan ya, ID mengambil ID gitu ya. Dan di sini ID ya. Oke teman-teman, lokasian get. Oke, lihat. Nah ini sudah ada toko Amazon seperti e-commerce apa saja gitu ya. Error itu ada yang error, kenapa gitu? Dash judul, lihat di sini recordnya raw dash judul.
Ah ini apa anjing? Ada dua bro. Pesan error anjing. Nah kita lihat. Oke, update. Bagaimana update ya? Nah, ketika klik edit di sini kita misalnya update, tapi si puternya nggak ada bang. Kita buat aja di sini, nambahin lagi gitu. Nah ini hapus ya. Komentar apa-apaan itu? Aku yang buat aja. Ya kita buat puter alt puter. Ini puter. Nah kayak gitu ya. Oke, buat di sini ambil lagi promnya gitu. Prom itu apa bang? Nah ini kotak ini. Cuma satu diambilnya, kalau dua tinggal ambil aja dua di situ. Jangan lupa kita ambilnya di dip tutup. Bang terus ini dip apa buat apa bang? Nah dip yang di atas gitu ya. Kita ganti di sini bukan harga ukuran gitu. Kita buat aja di sini puter. Buat di sini judul. Ini bebas terserah kalian. Di sini dash judul. Di sini puter. Oke. Kita request. Nah, coding copyright. Tapi bang, kenapa bang halamannya beda gitu sama halaman yang di sini gitu? Ini ada ini admin panel ini. Bagaimana kita menampilkan si admin panel ini ada di halaman edit ini? Bagaimana caranya? Div ini copy body, edit pengaturan, pindahkan ke bawah sini. Nah, dashboard kita hapus ini ya. Nah ini nih, hapus sampai sini. Down. Nah gini aja lah. Dashboardnya hapus.